Kenapa Jokowi menaikkan BBM? Kenapa pemerintah menaikkan BBM? Ya, Semeton Okok Channel dimanapun Anda berada hari ini, dengan menikmati seruput kopi, Anda maka akan terbebas dari pikiran-pikiran negatif tentang berkembangnya informasi kenaikan BBM. Karena harga kopi semakin tinggi tempat ditanamnya, maka semakin tinggi harganya. Berbeda dengan BBM, semakin naik durasi perkembangan waktu dari tahun ke tahun, maka akan semakin naik harga BBM. Saya ulangi sekali lagi. Ya, jika kopi yang kita minum pagi hari ini harganya akan tinggi manakala ditanamnya di tempat yang tinggi. Berbeda dengan BBM. BBM semakin lama, sejak 91 atau 90 tahun 1990 sampai dengan 2023, maka akan semakin naik harganya. Mungkin ini yang disebut inflasi. Ya, kita bisa ketahui Semeton Okok Channel bahwa beredar hari ini beberapa aksi, dan itu cukup kecil aksi ini. Menurut saya sangat kecil. Dan hanya di beberapa daerah ada aksi-aksi kecil yang kemudian untuk menolak BBM. Kenapa Jokowi menaikkan BBM? Kenapa pemerintah menaikkan BBM? Karena hitung-hitungan pemerintah dengan rakyat biasa itu berbeda. Rakyat maunya harga murah. Karena hitung-hitungan masyarakat atau rakyat maunya yang murah-murah. Bahkan yang gratis-gratisan. Di kabar informasi terkait dengan kenaikan BBM, saya ada catatan, di masa Soeharto ada 2 kali kenaikan, sejak tahun 1980 ada kenaikan BBM di situ sekitar 550 rupiah, naik menjadi 600 rupiah. Ada juga tidak melulu naik. Tidak melulu naik. Di zaman Jokowi 2015 ya, periode pertama, Jokowi ada kenaikan BBM, ada juga penurunan. Yang lebih keren masanya Habibie menurunkan harga BBM. Tapi ini pandangan saya sebagai seorang yang menguasai ilmu teknologi, menguasai ilmu alam goib. BBM naik sekali lagi karena inflasi. Dulu saya masih SD. Kalau punya uang 50 rupiah, 50 rupiah, maka kita bisa makan soto
sampai kenyang. Usia masih SD. Masih SD. Maka kita kenyang dengan harga Rp50. Soto paling murah hari ini Rp5.000. Nah, maka sangat wajar kemudian pemerintah menaikkan harga BBM. Karena pada saat itu, di masa Soeharto, harga BBM Rp550. Sedangkan sekarang harga BBM yang Pertalite Rp10.000. Soto paling murah atau sekelas dengan harga Rp50 itu adalah Rp5.000. Ya, jika dihitung-hitung, ya wajar dong pemerintah menaikkan harga BBM. Ada beredar informasi yang menarik Jokowi atau Presiden RI yang 2 periode yang pernah berencana untuk 3 periode, atau biasa dikenal dengan Pak D, menyampaikan bahwa tidak ada pemberian kepada masyarakat program yang namanya bantuan langsung tunai, semacam bansos dan lain sebagainya. Tapi ini dilakukan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat miskin. Misalnya ketika minyak goreng naik, maka diberikan subsidi minyak goreng. Ketika BBM naik, pemerintah sudah menyiapkan. Hari ini pemerintah atau Jokowi melalui presiden sudah diinstruksikan ke tangan kiri dan tangan kanan beliau, bahwa akan ada diberikan masyarakat subsidi untuk kenaikan BBM. Itu jumlahnya per bulan Rp150.000 selama 4 bulan. 150 kali 4 bulan sama dengan 600. Kira-kira totalnya segitu. Untuk kenaikan BBM. Dan ini salah satu langkah yang tepat oleh presiden terkait dengan bagaimana memberikan subsidi terhadap masyarakat miskin. Tapi kelemahannya di masyarakat juga, data masyarakat miskin ini belum clear juga. Sehingga tentu ada masyarakat yang kontra dengan bantuan-bantuan ini. Yang akan mendapatkan bantuan tentu adalah penerima yang memang sudah menerima bantuan-bantuan yang masuk dalam DTKS. Ada masyarakat miskin tapi tidak masuk dalam DTKS. Karena mungkin datanya 2015 dia masih kaya, 2023 sudah miskin. Ada juga data yang menjadi perbincangan, di 2015 dia masih miskin dan masuk sebagai kategori data miskin, tetapi 2020 atau 2023 dia sudah kaya raya. Atau 2019 misalnya dia sudah kaya dan tetap mendapatkan bantuan. Ini menjadi kontra terkait dengan data. Kembali ke BBM naik tinggi. Kalau lagi Iwan Fals, BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Harga susu masih stabil. Harga susu 1 kaleng masih harga 10.000. Mentok ya 11.000.
masih stabil. Tapi tetap susu memiliki fase di mana dia naik. Tapi tidak pernah ada yang melakukan aksi atau demonstrasi. Hanya saja ketika ada kepentingan atau mungkin ditunggangi kepentingan. Ini dugaan kemungkinan ditunggangi kepentingan sehingga ada kontra di masyarakat terkait dengan kenaikan BBM. Beredar pula di media sosial hari ini, dulu partai penguasa yang hari ini kita kenal dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dibintangi oleh Ibunda Megawati Soekarnoputri ketika ada kenaikan BBM, PDI demonstrasi, melakukan aksi. Bahkan ada semacam video yang beredar Megawati menangis karena BBM naik. Petinggi-petinggi PDIP, Puan Maharani dan lain sebagainya juga merasa sedih melihat kenaikan BBM. Dan berbalik sekarang ketika berkuasa juga menaikkan BBM. Ya lagi-lagi saya kembali soal inflasi tadi. Anda yang belum tahu tentang inflasi ya tinggal di searching di Google. Anda akan menemukan fakta yang terjadi di soal ekonomi. Dan menarik terakhir ya, tadi pagi saya coba membuka di beberapa informasi yang menolak BBM, kenaikan BBM. Hari ini DPR hanya beberapa orang dan itu hanya dari partai PKS. Saya tidak tahu, mungkin ini belum berkembang juga siapa yang partai mana saja yang menolak kenaikan BBM. Tapi yang beredar informasinya adalah PKS melalui Johan Roliskana, Johan dari partai PKS DPR RI yang mencoba berbicara dan menolak kenaikan BBM. Tapi sangat sedikit yang menolak. Saya bingung. Di beberapa periode misalnya masa-masa kenaikan BBM SBY itu sangat viral orang yang menolak BBM, ada aksi demonstrasi dan lain sebagainya, kerusuhan di mana-mana kita lihat di media ya. Tapi kok sekarang adem ayem nih, mungkin masyarakat juga mulai melek nih arti kenaikan BBM ini, atau karena ada subsidi. Ya. Atau karena ada subsidi sehingga masyarakat yang memang yang akan merasakan dampak itu sudah diberikan subsidi BLT BBM, kayak BLT minyak goreng. Yang jelas pemerintah sudah berhitung ketika naik BBM masyarakat tidak akan lapar. Sudah ada penanganan dari Kementerian Sosial melalui BLT BBM, bantuan atau bansos ya, subsidi kenaikan BBM.
Terakhir saya membaca dari persoalan-persoalan yang viral hari ini, eh, kenaikan BBM hari ini semuanya adem ayem saya baca, tidak ada gerakan-gerakan dari rakyat, baik itu aksi demonstrasi yang menolak BBM, hanya beberapa wilayah di beberapa tempat, dan itu hanya teman-teman mahasiswa, teman-teman pergerakan yang coba menggerakkan, tapi kelihatannya sangat eh, sangat kecil ya, sangat kecil. Tapi tentu itu bagian dari usaha, proses ya, proses. Tapi saya secara pribadi ya, eh, jika kenaikan BBM ya, maka harus mampu menciptakan BBM yang lain. Indonesia harus mampu. Kita masih terjajah dari negara luar loh. Percaya. Jika ada anak bangsa yang mampu memproduksi BBM yang bisa mengganti bahan bakar minyak yang berasal dari luar negeri yang diciptakan di Indonesia, saya yakin Indonesia akan mandiri. Indonesia akan berdiri sendiri di kakinya sendiri. Tidak melulu mengemis dijajah oleh negara-negara luar. Maka dari itu, kaulah muda, generasi milenial, kembangkan diri, kembangkan potensi yang ada, buatlah BBM sendiri di negeri Indonesia. Sehingga kalau dia naik, yang untung adalah kita sendiri di negeri ini, bukan negeri lain. BBM bisa jadi habis, sudah tidak lagi diberikan oleh sang pencipta BBM. Demikian dari saya, Hajat Guna Rosmadi, ahli nujum, lintas organisasi, lintas alam, dan lain sebagainya, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.